Selamat malam, perkenalkan, saya Yosua Edi Kurniawan dengan NIM 4112111032 akan menjelaskan presentasi tentang analisis value engineering pada proyek perumahan di daerah Tangerang Selatan yang diampu oleh dosen Bu Retna Kristiana. Di sini akan menjelaskan tentang satu pendahuluan, dua tentang studi kasus, tiga tentang proses value engineering, dan empat kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Di sini akan membahas tentang pengertian. Value engineering adalah sebuah pendekatan sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan biaya-biaya yang tidak diperlukan serta meningkatkan suatu nilai produk atau jasa tanpa mengurangi kualitas dan fungsinya. Proses value engineering melibatkan analisis fungsi biaya dan alternatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan biaya yang lebih rendah. Di sini memiliki maksud dan tujuan yaitu meningkatkan manfaat dengan tidak menambah biaya, mengurangi biaya, dengan mempertahankan manfaat, dan kombinasi dari keduanya. Kemudian pembahasan penerapan value engineering pada proyek perumahan di Tangerang Selatan memiliki biaya pembangunan proyek konstruksi yang sangat penting dan memerlukan kontrol yang baik agar proyek dapat berjalan sesuai rencana. Pada proyek perumahan ini, biaya untuk pekerjaan arsitektural lebih besar dari biaya lainnya, sehingga diperlukan penilaian value engineering untuk mengidentifikasi pekerjaan yang mengeluarkan biaya tinggi dan mencari solusi penghematan. Dikutip dari Jurnal Mitra Teknik Sipil volume 6 nomor 2 Mei 2023 di halaman 249 sampai 260. Kedua studi kasus, latar belakangnya yaitu proyek perumahan yang terletak di daerah Tangerang Selatan yang terdiri dari 26 rumah tipe 7 kali 10. Identifikasi permasalahan, biaya pekerjaan arsitektural khususnya untuk pekerjaan dinding merupakan komponen biaya terbesar. Oleh karena itu, value engineering dilakukan untuk mengidentifikasi potensi penghematan pada pekerjaan dinding. Analisis fungsi dan biaya, biaya pekerjaan dinding bata merah untuk rumah tipe 7 kali 10 adalah 2,468 M 993.947 rupiah. Proses value engineering. Di sini akan ada beberapa tahap, yaitu tahap informasi, yaitu mengidentifikasi pekerjaan yang cenderung mengeluarkan biaya tinggi, kemudian tahap kreatif untuk mencari alternatif desain konstruksi dan untuk mengurangi biaya, kemudian tahap analisis fungsi, membandingkan biaya dan manfaat dari alternatif, dan keempat tahap rekomendasi. Di sini adalah penggambaran untuk ilustrasi diagram alir. Jadi, mulai dari menentukan studi kasus, menetapkan tujuan penelitian, pengumpulan data informasi, dan dari situ akan didapat gambar desain, rencana anggaran biaya, cost model, dan breakdown dengan diiringi dengan ada diagram Pareto, analisis fungsi, fast diagram, analisis kreativitas, analisis evaluasi, analisis life cycle cost, dan biaya setelah value engineering. Setelah didapatkan semua, nantinya akan ada nilai besar biaya penghematan setelah dilakukan value engineering pada ilustrasi yang ada. Tahap informasi, cost model ini dilakukan dengan membuat desktop yang dikelompokkan berdasarkan setiap jenis pekerjaan. Di sini juga menyertakan rencana anggaran untuk setiap jenis pekerjaan, model biaya yang dibuat menggunakan lembar kerja apa yang dilakukan seperti rekayasa biaya tenaga kerja. Di sini jadi cost model rencana anggaran biaya untuk rumah tipe 7 kali 10 berdasarkan RAB terbagi dalam 6 sub besar pekerjaan, yaitu pekerjaan persiapan, pondasi, struktur, arsitektur, mekanikal, dan plumbing. Di sini sudah tercantum untuk masing-masing nilainya, dan memang paling besar ada pekerjaan arsitektur, yaitu 7,9 M, sebesar 57% dari total pekerjaan sebelum fee dan sebelum PPN 13 miliar.
Di sini masuk ke tahapan breakdown untuk melihat pekerjaan mana yang menghabiskan dana pembangunan dalam proyek ini. Jadi dari angka 7,9 tadi ditemukan ada sub 10 pekerjaan kembali, yaitu pekerjaan dinding, lapis dinding, pekerjaan lantai, pekerjaan plafon, pekerjaan atap, pekerjaan aksesoris sanitari, pengecatan, pekerjaan kusen pintu jendela, pekerjaan engsel dan fungsi, pekerjaan tangga dan railing, dan pekerjaan lain-lain. Di sini porsi terbesar adalah pekerjaan dinding dan pelapis dinding, yaitu 2,4 M sebesar 31%. Kemudian, kemudian ini adalah grafik hasil analisis Pareto untuk pekerjaan tipe rumah 7x10. Jadi di sini ditemukan hampir sama ya, persentase harga yang tertinggi adalah pekerjaan dinding, disertai dengan persentase kumulatif, yaitu hasil yang pertama terbesar ditambah hasil yang kedua, kumulatif yang kedua yaitu total hasil 1 dan 2 plus pekerjaan di bawahnya, dan seterusnya sampai nilai 100%. Dan ini menggunakan dasar hukum distribusi Pareto yang menentukan 80% biaya total ditentukan oleh 20% jenis pekerjaan yang mempunyai biaya tinggi. Di sini penggambaran adalah pekerjaan dinding dan pelapis dinding yang paling tinggi. Kemudian termasuk tahap analisis dan fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pekerjaan dinding dan pelapis dinding. Di sini jadi kata kerjanya yang kita temukan adalah membatasi, mengatur, membangun, memasang, memperindah, menahan, memberikan, dan mengisolasi. Dan beberapa kata benda dan jenis ini sudah kita breakdown sesuai yang ada di tabel. Fungsi-fungsi yang telah ditentukan dijabarkan dalam bentuk fast diagram untuk mengetahui keterkaitan antara fungsi satu dengan fungsi lain. Jadi ini untuk membatasi ruang, bagaimana penjelasannya seperti dalam tabel di bawah ini. Kemudian tujuan fast diagram sendiri di sini adalah untuk membantu dalam mengembangkan ide-ide alternatif dalam menemukan material dinding pada tahap kreatif. Jadi setelah menemukan beberapa sub, kita kerucutkan membangun sekat, memasang material dinding, dan menentukan material dinding. Ditemukan untuk nanti proses berikutnya dalam tahap kreatif. Pada tahap kreatif ini ditampilkan beberapa alternatif pengganti dari jenis pekerjaan desain existing dengan membandingkan desain perencana awal dengan beberapa ide diperoleh penghambatan yang signifikan. Jadi untuk perencanaan dinding existing sendiri menggunakan dinding bata merah, kemudian alternatif satu menggunakan pasangan dinding batako, kemudian alternatif kedua menggunakan pasangan dinding bata ringan dengan volume masing-masing yang sama dan dengan harga satuan yang berbeda-beda untuk masing alternatif dan existing dinding. Sebelum melakukan analisis desain menggunakan metode perbandingan berpasangan, menciptakan kriteria sebagai berikut: harga produk, berat produk, kekuatan produk, fire resistant, kemudian pelaksanaan, dan material pendukung. Di sini tujuannya untuk menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi. Berikut ini adalah tabel peringkatnya untuk masing-masing alternatif pada setiap kriteria. Jadi proposal yang utama, dan ini alternatif satu batako dan alternatif kedua bata ringan secara skor penggambarannya. Tapi evaluasi dalam menghitung biaya life cycle cost, perlu diketahui biaya proyek, biaya pemeliharaan, tingkat suku bunga, dan menghitung life cycle cost diambil beberapa asumsi, yaitu biaya pemeliharaan untuk jenis dinding yang digunakan, bunga suku bunga pinjaman adalah 12% per tahun atau 1% per bulan, lamanya life cycle cost ada 15 tahun, kemudian pekerjaan persiapan dikeluarkan pada titik nol. Selanjutnya akan dihitung cash flow proyek untuk jenis dinding batu bata serta jenis bataku. Di sini kita coba untuk perhitungan life cycle cost menggunakan net present value. Net present value digunakan untuk membandingkan biayanya saja. Maintenance untuk kedua jenis ini hanya sebatas asumsi. Jadi di sebelah kiri adalah cash flow untuk bataku dan sebelah kanan adalah cash flow untuk bata merah. Jadi terdapat perbedaan itu di bagian setelah 6 bulan. Di sini di total untuk batako 5M, kemudian yang untuk bata merah 6,1M.
tahap rekomendasi yang di mana tahap informasi sudah terpilih, pekerjaan dinding dan pelapis dinding. Jadi dinding existing yang merupakan tadi bata merah, kita coba ajukan dengan alternatif dengan pasangan batako yang nilainya harga satuannya sudah turun lumayan signifikan ya, dari 150 menjadi 97.000. Dengan total di sini 2,4 M dan 2 M. Ya, ditemukan selisih biaya 420 juta untuk alternatif menggunakan dinding batako. Kesimpulan, jadi setelah dilakukan analisis value engineering terhadap pekerjaan dinding, dapat diambil kesimpulan yaitu hasil perhitungan life cycle cost untuk bata merah didapatkan net present value 26M 137.000 sekian dan net present value batako 25M 471 juta sekian, sehingga mendapatkan net present value yang minimal yang maka dipilih adalah batako sebagai alternatif. Dan hasil penerapan value engineering pada pekerjaan dinding mengganti material dan batang dari bata merah menjadi batako didapatkan penghematan sebesar sekitar nilai 420.934.626 rupiah untuk rumah tipe 7x10. Jadi ini adalah nilai penghematannya setelah dilakukan value engineering dengan penggantian material dari bata merah menjadi batako. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan.